Dan aku memutuskan, kalau ada seseorang yang harus mencintai Naza setelah aku, lebih baik seseorang seperti itu. Seseorang yang gak perlu diajarkan cara hadir. Titip Naza. Bukan karena Naza lemah. Naza gak pernah lemah. Kamu tahu itu lebih dari siapapun. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Kita gak pernah berteman. Aku rasa kita berdua tahu itu, dan gak perlu berpura-pura berbeda. Aldi, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada orang yang gak pernah menjadi temanku, tapi di akhirnya berdiri di sisi yang sama dengan aku. Aku gak pernah cemburu sama kamu. Aku ingin kamu tahu itu. Bukan sebagai kemuliaan, tapi sebagai fakta. Cemburu mengandaikan bahwa aku merasa berhak atas sesuatu. Dan aku udah terlalu lama hidup dengan tahu bahwa aku gak berhak atas banyak hal yang aku inginkan. Seseorang yang terbiasa kehilangan, belajar cara memegang sesuatu tanpa menggenggamnya terlalu erat. Aku melihat cara kamu mencintai Naza. Bahkan sebelum kamu menyadari kamu melakukannya. Cara kamu menjaga Naza saat dia tersesat. Ya, sini Zah, misal bantu. Kau mandi dulu kan? Oh ya Bi, aku mau daftarin antriannya Zia dulu ya. Iya, sekalian nanti tolong kasih tau ke Zia soal Naza. Karena kayaknya kamu lebih cocok deh menyampaikan hal yang berat kepada Zia dalam kondisi apapun. Dan kondisi kamu cukup tenang. Oke. Soalnya saya juga harus nganterin Naza ke psikiater. Dan aku memutuskan, kalau ada seseorang yang harus mencintai Naza setelah aku, lebih baik seseorang seperti itu. Seseorang yang gak perlu diajarkan cara hadir. Titip Naza. Bukan karena Naza lemah. Naza gak pernah lemah. Kamu tahu itu lebih dari siapapun. Tapi karena ia udah terlalu lama menjadi orang yang terakhir dalam daftar prioritas semua orang. Dan Zia, jaga juga Zia. Dia gak akan memintamu. Itu yang membuatnya perlu dijaga. Leon gimana Bi? Masih naik turun panasnya. Iya, tadi aku udah ketemu sama dokter. Dia lagi OTW ke sini. Bagus lah. Oh ya, Bi, ini sekalian aku bawain beberapa diapers tambahan. Ada tisu basahnya Leon, juga ada obat-obatan. Beli semua itu? Beli sendiri? Iya. Leon butuh. Aku taruh di meja ya. Iya. Aku gak pernah berharap kamu memaafkan aku atas semua yang aku lakukan. Tapi aku berharap ketika Leon cukup besar untuk bertanya tentang aku, kamu mau menceritakan dengan jujur. Bukan sebagai monster, bukan sebagai pahlawan juga, tapi sebagai manusia yang gak sempurna, yang mencoba mengakhiri hidupnya dengan lebih baik dari cara ia memulainya. Aku baru sadar sekarang. Ternyata orang yang paling aku benci justru orang yang meninggalkan kepercayaan yang besar kepadaku.
Ya Allah, gak nyangka banget ya kalau ternyata Panata udah gak ada. Al-Fatihah. Semoga almarhum tenang di sana. Ada satu surat lagi yang belum kita buka. Surat buat Leon. Kayaknya kita harus buka ini sama-sama deh. Leon, kamu tidak akan bisa membaca ini sekarang. Tapi suatu hari nanti, ketika kamu cukup besar untuk bertanya, kenapa dunia nggak selalu adil? Ketika kamu cukup terluka untuk ingin tahu, apa pernah ada seseorang yang peduli sebelum kamu? Buka surat ini. Saya nggak punya hak apapun atas hidupmu. Saya bukan ayahmu, saya bukan pamanmu. Saya cuma seseorang yang pernah berdiri dekat sama kamu dan memutuskan kalau kamu adalah hal terbaik yang pernah saya lihat. Mainan anak kecil. Ini dulu Pak Wira yang bikin buat aku waktu aku masih kecil. Dan kalau Leon masih belum bisa mainin ini, mungkin kamu bisa simpen, Zat. Leon, nonton apa? Bukan karena kamu luar biasa, tapi karena kamu jujur. Kamu belum belajar cara bohong. Kamu belum belajar nyembunyiin apa yang kamu rasain. Saya menghabiskan hampir seluruh hidup saya belajar nyembunyiin semua itu. Dan kamu ngingetin saya kalau harusnya hidup nggak begitu. Dan terakhir, ini yang paling penting. Lebih penting dari warisan apapun yang tertulis di surat ini. Nih, Om lanjutin baca bukunya ya. Kamu dengerin. Ini soal si kelinci lagi nih. Si kelinci berjalan. Kalau kelinci nggak berjalan, dia lompat ya. Kalau kelinci lompatnya gimana? Si kelinci melompat masuk ke dalam hutan yang gelap. Terus si kelinci berkata, "Aku mau pergi masuk ke dalam hutan untuk cari wortel." Terus tiba-tiba
Ada monster. Ih, ngapain sih si monster gangguin kelinci aja ya, Leon ya? Coba kamu pakai kacamata ya, bagus nggak? Wih, keren. Keren. Terus tiba-tiba si kelinci berkata, "Hei, monster, jangan ganggu aku. Aku cuma mau ke hutan buat nyari wortel." Kalau kelinci gimana? Cinta nggak pernah berakhir. Ia cuma berubah bentuk. Orang-orang yang mencintaimu mungkin nggak selalu ada di sampingmu. Tapi cinta mereka tetap ada. Terus lalu si kelinci pergi dan mencari wortelnya dan akhirnya ketemu juga. Ini dia wortelnya. Bekerja diam-diam dalam cara-cara yang kadang nggak bisa kamu lihat. Seperti udara, kamu nggak akan melihatnya, tapi kamu nggak bisa hidup tanpa itu. Saya mencintaimu, Leon. Dari tempat yang jauh, dengan cara yang gak sempurna, tapi dengan sepenuh apapun yang saya punya. Nata, seseorang yang pernah sangat beruntung mengenalmu.